Apa yang terjadi bila manusia tidak menurut 10 firman Tuhan itu? Mohon pencerahannya, terima kasih. Silakan Pak Pendeta, apa yang terjadi? Terima kasih untuk pertanyaan ini. Mungkin Stephen atau Jeff ada pendapat? Iya, karena udah episode ke-44 ya. Ya, kita sudah masuk episode 44. Jadi nanti kita akan meminta host juga, kalau ada host ada pendapat, jadi kita bisa buat sejenis diskusi panel untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita akan latihan untuk itu. Oke. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi bila manusia tidak menurut 10 perintah Tuhan itu? Contoh yang paling mudah untuk diambil adalah pada waktu Musa baru saja menerima kedua loh batu itu. Dia baru turun dari Gunung Sinai. Lalu kemudian apa yang terjadi waktu dia turun dari Gunung Sinai itu? Dalam Keluaran pasal yang ke-32, yang terjadi adalah bangsa itu menyembah berhala. Mereka membuat patung anak lembu yang terbuat dari emas, lalu kemudian mereka menyembah patung itu, lalu kemudian Musa turun dari sorga. Bukan dari sorga, Musa turun dari Gunung Sinai, bukan dari sorga. Yang dari sorga adalah Tuhan yang turun ke Gunung Sinai bertemu dengan Musa, dan Musa turun dari Gunung Sinai, lalu ia melihat bahwa sungguh suatu pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel, padahal ini kan di Keluaran 32, padahal perintah itu sudah mereka tahu jauh sebelumnya. Bahkan diumumkan di Keluaran pasal yang ke-20. Apa yang terjadi? Kalau saudara yang bertanya ini membaca Keluaran pasal 32, maka pada saat itu Tuhan menghukum bangsa Israel. Karena mereka sudah tahu jangan mempunyai Allah lain, lalu jangan membuat patung lalu sujud menyembah kepadanya. Tapi itu yang mereka lakukan. Akan tetapi, walaupun Tuhan sudah menghukum bangsa Israel, Tuhan masih memberikan kesempatan yang berikut, kesempatan yang kedua bagi bangsa itu untuk memulai hidup yang baru. Itulah makanya di dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Jadi Musa pecahkan, artinya perjanjian itu sudah hancur antara Allah dan umat Tuhan, tetapi Tuhan katakan, saya mau tetap mengikat perjanjianku dengan mereka. Buatlah lagi 2 loh batu yang sama dengan yang mula-mula. Akan tetapi ini tidak boleh terjadi terus-menerus, bahwa kita selalu melanggar perintah Tuhan. Pengampunan yang Tuhan berikan bukanlah izin bagi kita untuk dengan leluasa melanggar akan perintah Tuhan. Kalau ada waktu, baca juga dalam Ulangan pasal yang ke-28. Dalam Ulangan pasal 28 di sana ada berkat dan kutuk. Berkat kalau menurut, kutuk kalau tidak menurut. Tuhan berikan, tetapi Tuhan itu panjang sabar, sungguh luar biasa, ya, sehingga Ia selalu memberikan kesempatan-kesempatan kepada umatnya, sampai umatnya betul-betul sudah keras tengkuk, tegar tengkuk, dan betul-betul memberontak melawan Tuhan. Tuhan menghukum mereka. Contohnya pada waktu raja-raja Israel, mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan melalui nabi-nabinya. Maka Tuhan menghukum mereka dengan membawa mereka ke pembuangan di Babel. Baca saja apa yang dijelaskan dalam Yeremia pasal yang ke-25. Coba saya baca Yeremia pasal yang ke-25.
ayat yang ketiga lah saya baca dan ayat yang keempat. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini. Jadi sudah 23 tahun lamanya. Cukup lama juga ya, 23 tahun firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Ayat 5, berkata mereka, bertobatlah masing-masing. Lalu kalau kita baca seterusnya, maka Tuhan mengumumkan, karena itu aku akan membuang kamu ke pembuangan di Babel, dan di sana kamu akan tinggal selama 70 tahun lamanya. Jadi kita tidak boleh memahami kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan sebagai suatu izin bagi kita untuk terus-menerus melanggar perintah Tuhan. Kalau tidak salah, ada ayat yang berkata di dalam Galatia pasal yang ke-5, setelah Tuhan menyelamatkan kita, Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Untuk merdeka artinya apa? Dibebaskan dari maut, dibebaskan dari tuntutan maut yang adalah kalau kita melanggar perintah Tuhan. Kita sudah bebas. Tapi apa yang dimaksudkan dengan merdeka? Apakah merdeka dari tuntutan maut atau merdeka untuk melakukan dosa? Kita baca terus, saya baca ulang ya. Galatia 5 ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan itu bukanlah kemerdekaan untuk melakukan dosa, tetapi kemerdekaan dari tuntutan dosa. Dan karena kita sudah dimerdekakan dari tuntutan dosa, yaitu maut, maka janganlah lagi kita bebas atau merdeka melakukan atau untuk berbuat dosa yang adalah pelanggaran akan hukum Allah, karena kita akan kembali lagi kepada keadaan semula, yaitu upah dosa adalah maut. Jadi firman Tuhan sangat jelas. Tuhan Maha Murah, Dia mengampuni kita sungguh luar biasa. Tetapi ada ayat lagi yang lain yang mengatakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-30, janganlah kamu mendukakan akan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari Tuhan yang sudah sangat mendekat. Saya berdoa semoga Tuhan memberkati penjelasan firman-Nya sehingga boleh memberikan sedikit gambaran kepada saudari kita yang bertanya. Terima kasih.